Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran public speaking materi keempat. Ya, menjadi presenter yang handal, insya Allah. Ya. Iwan Ahwat, ya, dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya, alhamdulillah. Soleh-soleha, semoga kalian sehat selalu ya. Kita mulai belajar hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Iwan Ahwat, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana menjadi pembawa acara yang handal. Tapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu kandungan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Ya, sebagai seorang presenter, hati-hati ya, kita dianjurkan untuk walaupun ada gurauan, ada bercandanya, tapi jangan sampai kita berdusta. Kita tetap konsisten dalam jujur ya, insya Allah. Ya, soleh-soleha, tips menjadi pembawa acara yang handal. Yang pertama adalah tubuh harus sehat dan rileks. Tentu ya, kondisi tubuh kita dalam kondisi sehat, rileks, tetap tenang, tidak panik, tidak geber ya. Itu menjadi modal utama kita. Yang yang kedua adalah paham ruangan dan kondisi. Ya, di sini melakukan survei selambat-lambatnya 1 jam sebelumnya. Kita datang lebih awal untuk mengetahui kondisi sekitar, di manakah tamu-tamu nanti akan duduk, di manakah yang mempunyai hajat itu diposisikan, kemudian di mana kira-kira letak tamu ikhwan atau akhwat jika dipisahkan, dan letak toilet pun kita harus tahu ya. Itu tujuannya. Kenapa kita harus survei dulu, harus menguasai lingkungan sekitar dulu. Yang ketiga adalah ketahui kondisi pendengar ya. Harus tahu dan paham keadaan audiens, pendengarnya yang hadirnya ya, usianya, tingkatan pendidikannya, jenis pekerjaannya, bahkan status sosialnya pun ya. Jika kita suatu hari nanti harus menjadi presenter di suatu perusahaan, kita harus tahu status sosialnya juga. Atau kita menjadi presenter di acara lingkungan sekitar ya, di ibu-ibu pengajian ya, juga harus tahu. Paling tahu kondisi saat ini adalah kalian ketika menjadi presenter di acara sekolah ya. Kalian harus tahu kira-kira siapa saja yang hadir di acara wisuda tersebut. Ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada orang tua, ada yayasan, bahkan ada dinas yang mewakili. Kita harus bagaimana gitu ya, harus mengucapkannya seperti apa, berbicaranya tentunya harus kita perhatikan. Yang keempat, kuasai bahan pembicaraan ya. Ananda diminta menguasai betul, atau sebelumnya kalian sudah membaca kira-kira apa yang akan kalian
bicarakan di situ. Selambat-lambatnya 24 jam sebelum acara dimulai, kalian sudah menguasai susunan acara hari itu. Ya, tentunya kalian terlebih dahulu mengkonfirmasikan kepada yang mempunyai acara tersebut. Ya, dan menuliskan kira-kira siapa saja pengisi acara tersebut, apakah nama-namanya sudah betul, penulisan gelar dan segala macam. Ya, kalau sudah betul semuanya, insya Allah kalian akan lebih nyaman. Tips yang kelima adalah memiliki wawasan yang luas. Ya, kita harus membaca informasi terkait acara yang akan dibawakan. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Ya, misalnya ketika ada acara pentas seni di sekolah, siapa saja yang dilibatkan di situ? Apakah ada tamu-tamu dari dinas yang akan kita undang, atau warga tokoh masyarakat yang kita undang, atau hanya warga sekolah saja, gitu ya. Dan tip yang keenam adalah susun pointer. Ya, berupa catatan kalimat-kalimat yang penting yang kemungkinan besar akan sering Ananda ucapkan selama menjadi MC. Ya, misalnya bisa jadi yang pertama ya, setelah susunan acara, kalian akan menambahkan beberapa kalimat, misalnya ketika pengisi acara itu sudah turun panggung, apa yang akan disampaikan oleh kalian. Misalnya ya, selanjutnya kita dengarkan pembacaan tilawah dari Ananda Muhammad Rafi Al-Karim. Kepadanya kami persilakan. Nah, setelah Ananda tersebut tilawah dan sudah selesai, apa yang harus kita ucapkan ya sebagai seorang pembawa acara? Ya, jazakallah khair kepada Ananda yang telah membacakan tilawah tersebut. Semoga Ananda yang membaca dan kami yang mendengarkannya mendapat pahala di sisi Allah. Amin. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan-sambutan, misalnya seperti itu. Tips yang ketujuh adalah berpakaian yang sesuai ya, karena tadi segalanya berbicara di atas panggung ya, bukan hanya mulut saja yang berbicara, tapi semuanya, baju kita berbicara, kerudung awat berbicara ya, mata kita berbicara gitu ya. Artinya apa? Semuanya akan dilihat oleh pemirsa ya yang hadir. Kita harus berpakaian yang sesuai begitu. Selanjutnya, tips yang ke-8 adalah tata rias yang sewajarnya. Mungkin Ananda pernah lihat bagaimana seorang presenter berdandan ya. Bukan hanya wanita saja, para perempuan saja yang berdandan. Bahkan kaum pria pun bisa ya. Berdandannya bagaimana? Kalau kaum pria ya rapikan lah. Ya Iwan ya, rapikan rambutnya atau mukanya jangan-jangan penuh dengan minyak, ya, dibersihkan dulu dengan tisu. Gitu ya, kita sewajarnya saja. Selanjutnya yang ke-9, gerakan tangan yang sewajarnya. Gerakan tangan di sini gunakan gerakan tangan seperlunya. Bahasa tubuh, body language mampu mempertegas komunikasi yang dibangun. Ya, jangan terlalu banyak gerakan tangan sehingga orang-orang itu hilang konsentrasi, tidak fokus gitu ya. Kenapa sih ini kok presenternya atau pembawa acaranya gerak goyang-goyang terus gitu ya. Sekali-kali kita boleh maju sedikit ke kanan, diam dulu di situ, kemudian ke kiri, mundur sedikit, seperti itu boleh, tapi tidak terlalu cepat ya gerakan-gerakannya sehingga mengaburkan konsentrasi pemirsa. 10. Hindari makanan pantangan ya, terutama beberapa kalian yang memiliki alergi terhadap makanan. Ya, jangan dulu ketika kalian mau MC, mau jadi pembawa acara di acara tertentu, jangan dulu deh makanan-makanan yang kalian ragu gitu ya. Kalau aku makan ini khawatir sakit perut. Jangan makan pedas, bakso yang terlalu pedas gitu ya.
atau yang berbau tajam, jengkol, pete, hindari, jangan dulu ya. Itu. Yang terakhir, perkuat kepercayaan diri Ananda ya. Dengan apa? Segala macam persiapan, tips-tips dari nomor 1 sampai nomor 10 sudah dilakukan. Tinggal percaya diri, yakinlah kalian mampu menjadi bintang di atas panggung. Ya Iwan Ahwat, semangat. Soleh-soleha, di sini sudah disiapkan susunan acara pentas seni dan pengumuman lomba SDIT Fitrah Insani. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, dibuka dengan bacaan bismillah bersama-sama. Kemudian barulah pembacaan Al-Quran oleh Ananda, disebutkan kalau memang tiga orang disebutkan gitu ya, suratnya disebutkan. Kemudian sambutan ya. Sambutan yang pertama oleh kepala sekolah, kepada beliau kami persilahkan. Setelah kepala sekolah ini turun panggung, maka selaku MC harus mengucapkan terima kasih jazakallah khairan katsira kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah ya, atas sambutannya. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari itu juga nanti terakhir ketika pengisi acara turun panggung, kita mengucapkan terima kasih. Tiba saatnya yang ditunggu-tunggu adalah pentas seni budaya. Tepuk tangan yang meriah misalnya. Atau di absen dulu mana kelas 1 yang gitu ya, karena nanti ada door prize. Siapa yang paling banyak yang hadir di acara ini misalnya. Jadi diingatkan. Dibacakan satu, kalau sudah selesai nanti ucapan terima kasih. Kemudian yang berikutnya tarian kupu-kupu dari kelas 2 sudah selesai, ucapkan terima kasih sampai selesai, sampai dibacakan doa penutup. Itu paham ya, nanti kalian dibaca, dipahami. Iwan Ahwat, hari ini kita sudah belajar tips membawa acara yang handal. Semoga bermanfaat ya. Kemudian nanti kalian akan membacakan susunan acara yang sudah disediakan. Setelah menyimak penggalan video, kalian nanti akan berlatih berulang-ulang susunan acara yang tadi ya. Kemudian kalau kalian sudah yakin tampilan kalian, barulah kalian rekam. Boleh kalian rekam suara dulu. Kalau suaranya ternyata sudah bagus, sudah ini gitu ya, baru kalian rekam videonya. Waktunya sampai Kamis depan 25 Maret ya. Rekam video dan upload ke portal video Anda. Boleh nggak diganti susunan acaranya? Boleh, silakan kalian boleh buat sendiri ya. Paham ya Iwan Ahwat ya? Semoga kalian bisa menyelesaikan tantangan ini. Terakhir dari Ustazah, jazakallah khair atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Tetap jaga 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Semoga Allah senantiasa menjaga dan membimbing kalian dengan ucapan-ucapan yang baik gitu ya, jujur, jauhi perbuatan dusta gitu ya. Kemudian kita tutup kegiatan hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.